Universitas mana yang mau menjadi tuan rumah untuk diskusi nasab saya dengan Rabita Alawiyah? Tepuk tangan. Siapkan segala sesuatu yang harus disiapkan untuk terjadinya diskusi nasab antara saya dan Rabita Alawiyah, dengan syarat tempatnya yaitu di kampus, dihadiri oleh para pakar sejarah, dihadiri oleh orang-orang pinter. Nggak usah ada pendukung saya, nggak usah ada pendukung Mbak Lawi. Ketika diturunkan ayat innama yuridullahu liyudhiba ankumur risa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira, kemudian Ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa man qarabatuka alladhina wajabat alaina mahabbatuhum, siapa kerabatmu yang wajib bagi kami untuk mencintainya? Ketika turun ayat qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba, Ibnu Abbas bertanya siapa yang dimaksud qurba. Wa man qarabatuka alladhina wajabat alaina mahabbatuhum, kata Rasulullah, Aliyun wa Fatimatu wa waladahuma, Ali, Fatimah dan dua anaknya, itulah yang wajib untuk dicintai, itulah yang dimaksud kurba
di dalam ayat qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Zaman ayeuna ada orang-orang yang mengambil kurba, merampok makna kurba untuk diri mereka yang ada sekarang. Katanya wajib menghormati habaib berdasarkan ayat qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Di mana istidlalna eta jelema? Dari mana orang yang beristidlal dengan ayat qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba, kemudian al-qurbanya dibelokkan kepada habaib? Emang habaibnya siapa? Turunan Nabi katanya. Kata siapa? Turunan Nabi itu harus bisa diverifikasi berdasarkan 1. Kitab nasab, 2. Kitab sejarah, 3. Tes DNA. Kitab nasab putus, tidak ada satupun kitab nasab yang mencatat habaib ini sebagai keturunan Nabi sampai mereka mengaku di abad 9. Tidak ada. Kitab sejarah tidak ada susunan nama-nama dari leluhur mereka para habaib ini yang dicatat dalam sejarah. Mereka bikin sendiri sejarah-sejarah mereka. Katanya seorang imam, seorang mujtahid mutlak, seorang waliullah. Tapi ketika diteliti di dalam kitab-kitab yang ada pada zamannya masing-masing, tidak ada. Secara tes DNA melenceng kemana-mana. Tes DNA-nya keluarga Nabi yang ada sekarang keturunan G1, dia tes DNA-nya G, golep, gatel. Lalu mereka mengaku turunan Nabi berdasarkan apa? Orang mengaku ya boleh-boleh saja, tapi pengakuan itu harus ilmiah. Ilmiah dalam filsafat itu mempunyai syarat. Pertama, dia harus logis, verifikatif, pragmatif. Ini nasabnya para habaib tidak logis. Kenapa tidak logis? Karena dia mengaku di abad ke-9 tentang orang-orang yang ada di abad ke-4 Hijriah, sementara di abad 4 Hijriahnya sudah ditulis nama-nama keluarga Nabi, nama-nama keturunannya. Katanya mereka keturunan Ahmad bin Isa dari anaknya yang bernama Ubaid. Sementara di kitab nasab yang ada di abad 4, anaknya Ahmad bin Isa tidak ada yang namanya Ubaid. Anaknya Ahmad bin Isa hanya 3, namanya Muhammad, Ali, dan Husain. Lalu berdasar apa mereka mengaku turun Rasulullah dari Ahmad bin Isa?
Jelas ya teman-teman, apa yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Teman-teman harus bisa menyikapi dan bisa mengambil intisari apa yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Bahwa polemik nasab yang terjadi hingga sampai saat ini adalah untuk membuka mata umat agar umat ini yang selama ini terdoktrin dengan golongan-golongan kaum Ba'alawi yang notabene mengakui sebagai duriya Rasulullah Muhammad SAW, dan akhirnya kita itu tunduk patuh kepada para Ba'alawi. Nah, ini yang mengakibatkan berbahaya buat kita. Kesimpulannya, percaya atau tidak percaya itu adalah hak dari teman-teman semuanya. Namun, jadikan semuanya ini adalah ilmu tambahan buat kita semuanya. Bahwasanya apa yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani itu adalah bukti data yang telah dimiliki oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Bukan kebencian yang dilakukan terhadap kaum Ba'alawi atau kaum Habaib. Sekali lagi, teman-teman boleh percaya atau tidak, karena kepercayaan itu tergantung dari teman-teman. Cuman dalam video ini adalah ilmu yang harus kita pahami dan harus kita serap agar kita tidak terjerumus ke dalam doktrin-doktrin golongan kaum Ba'alawi yang mengaku sebagai duriya Rasulullah Muhammad SAW. Baiklah teman-teman, bagaimanakah pendapat Anda? Silakan tulis di dalam kolom komentar. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.